pada saat itu tingkat singkatnya saja, dari Cilacap ke Haji Raden Muhammad Salim. Beliau adalah ketua lembaga nasab Ampel Derajat, mempunyai apa namanya inisiatif untuk mengadakan debat terbuka antara Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dengan Robito Halawiyah atau pihaknya gitu ya. Setelah panitia ini semuanya rempuk, akhirnya beliau mengutus saya, kemudian Gus Islah, ya, dan beberapa kawan yang lainnya untuk datang ke Robito Halawiyah, juga ke Kiai Iman untuk menyampaikan wacana beliau itu. Saya datang ke Kiai Iman, waktu itu saya sampai ke rumah tempat beliau itu malam. Alhamdulillah paginya saya bisa langsung bertemu dan ngobrol masalah ini. Pada prinsipnya begini, yang pertama, Kiai Haji Raden Mas Muhammad Salim ini mempunyai apa namanya keprihatinan khusus ya terhadap polemik ini, yang memang secara nyata kan, secara kasat itu di alam nyata ini sudah hampir terjadi gunjang-ganjing lah gitu ya. Yeah. Misalkan terjadi ngawang gitu. Akhirnya ini satu-satunya jalan untuk diselesaikan ya harus ada debat terbuka begitu ya. Harus ada pertemuan. Saya datang ke beliau menyampaikan maksud dan tujuan daripada lembaga nasab derajat. Gini, setelah saya sampaikan, alhamdulillah kami mendapatkan penerimaan yang luar biasa, yang patut kami apresiasi kepada Kiai Haji Usman, Kiai Haji Maduddin. Oke, monggo, siap katanya. Iya siap. Pada prinsipnya beliau siap gitu ya, untuk berdebat dengan Robito Halawiyah, baik ketuanya ataupun delegasinya. Namun beliau mengajukan satu persyaratan, yaitu ketika Robito Halawiyah tidak hadir secara langsung, artinya mewakilkan kepada pihak lain, ini harus perwakilan secara resmi. Dan ini pun memang sudah kami pertimbangkan. Ini bukan cuma Robito Halawiyah saja, begitupun dengan Kiai Imad. Ketika Kiai Imad berhalangan hadir kemudian mewakilkan kepada siapa, ya itu pun harus menggunakan harus merupakan perwakilan resmi. Karena perdebatan ini kan bukan perdebatan yang seperti biasa kita saksikan di TikTok itu Gus ya. Yang mana perdebatan ini kami menginginkan hasilnya itu saling mengikat satu sama lain, sehingga bisa meredam kemungkinan konflik horizontal yang saat itu terjadi. Seperti itu. Mungkin itu dulu ya. Ya. Kalau menurut jenengan, sebagai mungkin bisa saya sebutkan sebagai bagian dari panitia debat Cilacap 2025 ya. Kalau menurut jenengan, persyaratan dari Kiai Imad itu masuk akal apa enggak? Atau wajar atau tidak diajukan oleh Kiai Imad? Wajar dan sangat masuk akal. Pun misalkan Kiai Imad itu tidak mengajukan persyaratan itu, kami pun sudah membicarakan soal itu, karena kami punya pengalaman saat di Banten itu. Kami tidak mau diskusi yang kami adakan kemudian tidak membawakan hasil apa-apa, terkecuali ya seolah-olah untuk hanya dijadikan untuk bahan framing-an, itu kami nggak mau. Kan tadi dikatakan hasilnya panitia menginginkan hasil yang saling mengikat. Kenapa kok harus saling mengikat begitu? Ya itu tadi kalau tidak demikian kan apa bedanya dengan perdebatan-perdebatan yang terjadi selama ini di komal-komal di TikTok gitu ya. Yang kami tidak mau itu seperti ini. Kami sudah mengadakan secara serius gitu ya, bukan biaya kecil, lalu seolah-olah perdebatan yang tidak kami adakan ini hanya untuk dijadikan bahan framingan saja gitu ya, untuk bahan framingan saja kepada pihak siapapun ini. Makanya kami mau perdebatan ini hasilnya itu sebuah hasil yang mengikat gitu. Jadi
sampai ya untuk mengakhiri polemik itulah. Berarti maksud Gus Alizan ini hasilnya adalah menetapkan sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak gitu ya. Betul, karena kami juga kan akan menghadirkan para panelis yang memang kompeten di dalam persoalan ini, sejarah, nasab dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita ketahui sampai Januari 2026 ini debat Cilacap itu kan belum terselenggara. Betul. Nah, sebabnya apa, Gus Alizan? Begini, kami itu silaturahmi ke kediaman Kiai Haji Maduddin. Beliau sepakat atas rencana kami itu, dan kami pun sama apa yang kami pertanyakan kepada Kiai Haji Maduddin, apa yang kami jelaskan kepada Kiai Haji Maduddin juga kami pertanyakan dan kami jelaskan kepada Robitul Alawiyah, gitu kan. Pada kenyataannya Robitul Alawiyah itu tidak berkenan ya, artinya tidak siap untuk mengadakan untuk perdebatan ini. Alasannya ini, Gus. Oh ya, silakan. Itu yang mau saya tanyakan, monggo. Iya, ya beliau memiliki alasan. Ya ini alasannya juga mati itu. Apa alasannya itu? Kami sudah menganggap polemik ini berakhir pasca diadakannya perdebatan di sana, gitu, di kantor mereka. Gimana kok Gus Alizan ini bisa menyimpulkan Robitul Alawiyah itu tidak siap begitu? Ya karena seperti itu, beliau menyampaikan demikian, bahwa kami sudah menganggap, sudah sepakat, artinya Robitul Alawiyah ya dalam hal ini, polemik ini, untuk mengakhiri polemik ini dengan diadakannya kajian atau diskusi tertutup ya, kalau menurut saya, diskusi di kantor Robitul Alawiyah gitu. Ya. Dan di TikTok itu kan, di video jenengan yang di TikTok itu kan jenengan juga menceritakan bahwa Robitul Alawiyah juga bertanya apa motif dari lembaga pencatatan nasab Sunan Derajat ini mengadakan debat ini gitu. Ya, betul. Apa motivasinya lembaga derajat ini kok mau mengadakan debat ini? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Raden Mus Muhammad Salim itu, ya demi umat, ya. Karena beliau berikhtiar untuk supaya tidak ada konflik horizontal yang terjadi. Gitu. Oke. Ini apa namanya? Kalau menurut selain ini, saya mau nanya lebih dalam lagi ya. Selain menanyakan tentang motivasi kepada jenengan, adakah pesan lain dari Robitul Alawiyah ketika berkomunikasi dengan Gus Alizan saat pertemuan itu? Oh, tidak ada. Setelah pembahasan itu paling kita ngobrol sedikit terkait dengan Wali Songo gitu ya, karena Robitul Alawiyah dalam hal ini Maktab Daimi menanyakan perihal itu. Ya kami jawab sesuai dengan apa yang kami ketahui saja. Misalkan ada pertanyaan catatan Wali Songo itu dicatat pada masa siapa, ya kami jawab. Oh, berarti ada sempat perbincangan mengenai nasab Wali Songo ya? Ya, ada. Yeah. Dan bahkan Robitul Alawiyah itu lebih tertarik untuk membahas persoalan ini, gitu. Lebih tertarik untuk mendalami Wali Songoan itu. Dibandingkan nasabnya sendiri. Ya, seperti itu mungkin ya. Ini saya mau ke kolom komentar dulu. Teman-teman, ini debat Cilacap 2025 ya. Jadi bukan 2026.
Jadi mohon untuk tidak salah paham. Jadi ini kita sedang membicarakan atau mengenang perjalanan debat Cilacap itu. Gini ya Gus ya, pada prinsipnya kan tidak ada kewajiban secara syar'i yang memaksa secara fikih bahwa Robito Alawiyah itu harus hadir, itu harus datang, harus mendatangi undangan debat, kan tidak ada ya. Iya, iya. Nah, tidak ada. Namun yang sedang dibicarakan bukan sekedar hukum wajib fikih, melainkan tanggung jawab ilmiah dan adab ulama di ruang publik, kan begitu. Ya, karena mereka kan yang koar-koar sebagai cucu Nabi paling sahih sedunia. Ketika sebuah institusi aktif menyampaikan klaim ilmiah ke umat, lalu klaim itu dipersoalkan secara terbuka dan ilmiah, maka menjawabnya juga secara terbuka menjadi bagian dari amanah keilmuan, kan begitu. Meskipun bukan wajib secara hukum ya. Iya, ya kan nanti umpamanya ada mukibin yang nanya, memangnya wajib menghadiri undangan debat? Ya, bukan wajib dalam makna itu, tapi sebagai tanggung jawab karena sudah deklarasi atau sudah mengumumkan bahwa klan Habib Alwi adalah cucu Nabi, bahkan paling sahih sedunia, seterang matahari di siang hari. Kalau seterang matahari di siang hari artinya kan mudah sekali bagi Robito Alawiyah atau klan Habib Alwi untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa benar klaim mereka itu. Dan kalau mereka datang dalam debat kemudian mampu menunjukkan bukti-bukti, itu kan semakin memperkuat klaim mereka di hadapan publik. Dan kalau berdasar doktrin mereka ini ya Gus ya, barang siapa tidak mempercayai nasab Habib, maka kualat, tidak dapat syafaat Nabi misalnya, masuk neraka. Nah, ini kan tidak ada, tidak percaya. Artinya kan kalau tidak datang debat, kemudian tidak memberikan kepercayaan kepada yang tidak percaya, artinya kan jahat sekali kan, mengizinkan atau membiarkan orang lain masuk neraka, kan begitu. Iya kan. Nah ini kan disampaikan di ruang publik, dan memang Robito Alawiyah dalam hal ini Maktab Daimi itu kan secara kelembagaan memang khusus untuk mencatat nasab Ba'lawi. Yang selama ini Ba'lawi ini kan diintisabkan kepada Kanjeng Nabi itu secara terbuka. Nah ketika kritik itu juga datang secara terbuka, maka kewajiban menjawab secara ilmiah loh ya, itu juga secara terbuka. Ya kan? Ketika ada pertanyaan misalkan, atas dasar apa Robito Alawiyah ini wajib datang ke undangan debat, kan seperti itu misalkan ya, atas dasar apa? Ya sebetulnya mudah, dasarnya bukan paksaan, tetapi ada 3 landasan paling tidak itu. Ya, paling tidak itu adalah 3 landasan. Yang pertama itu dasar amanah ilmiah, yaitu siapa yang menyampaikan klaim keilmuan di ruang publik, maka klarifikasinya juga menjadi hak publik, gitu loh ya. Ini bukan soal menang kalah gitu, tetapi ya tabayun secara ilmiah di ruang publik, karena ini juga disampaikan di ruang publik. Jadi jangan sampai salah. Kita kan sering dengar kok dari orang-orang yang ya kalau kami sih mengistilahkan body typing ya. Kenapa sih kok enggak body typing? Body typing, ya. Kenapa sih enggak tabayun? Kenapa sih kok nggak datang saja ke Robito Alawiyah? Itu kalau persoalan nasab. Kalau persoalan makam misalkan, kenapa sih kok nggak tabayun, nggak datang ke Habib Rizi, ke Habib Lutfi? Loh, yang jadi persoalan ini kan diungkapkannya pernyataan-pernyataan tersebut, klaim-klaim tersebut itu bukan di ruang privat. Ya, maka klarifikasinya, tabayunnya, dipertanyakannya juga. Mempertanyakannya ini boleh di ruang publik dan menjawabnya juga harus di ruang publik, kan begitu? Iya. Itu yang pertama. Dasar yang kedua yaitu tadi maslahatul ummah, gitu ya. Ini dasar kedua yang dijadikan landasan kepada kami dalam hal ini ketua lembaga Nasab Derajat.
mau tidak mau polemik ini hidup di tengah umat, ya, bukan di ruang privat. Maka penyelesaiannya secara terbuka lebih menenangkan umat juga gitu, dibandingkan sepihak bahwa persoalan ini sudah selesai. Gitu. Iya, iya. Ya. Yang ketiga, dasar adab ikhtilaf ulama. Ya, kalau ini mau dimasukkan ke ranah ikhtilaf gitu ya. Ya, persoalan nasab mau dibawa mau dimasukkan ke ikhtilaf ya. Berarti ini adab ikhtilaf ulama kan, ya. Dalam tradisi ulama kan perbedaan tidak diselesaikan dengan penghindaran, tetapi dengan muzakarah. Ya toh? Iya, iya, iya. Gitu. Betul, betul. Gus Alizan, itu kan ketika jenengan itu ke kantor Robito itu, alasan tentang maslahatil ummah itu kan juga jenengan sampaikan kan. Lalu respon dari Robito Alawiyah itu gimana? Yaitu yang ya saya juga sebetulnya bingung ya. Kami menyampaikan alasan daripada ketua lembaga nasab Ampel Derajat, yaitu untuk kemaslahatan umat, tetapi ya beliau Robito Alawiyah dalam hal ini tampaknya tidak ada pertimbangan sama sekali, karena sudah sepakat begitu kan bahasanya, sudah sepakat bahwa kami itu sudah mengakhiri polemik ini dengan diadakannya diskusi di kantor mereka. Ya kalau di TikTok kan jenengan bilang kan, ini saya jadi mikir mereka selalu keluar-keluar untuk demi umat, tapi ketika diajak gini kok nggak mau gitu. Itu gimana itu? Iya. Apa namanya penjelasan panjangnya itu? Iya, itu kan pikiran saya tuh ya. Ketika ini ketika alasan pertanyaan dari Robito Alawiyah kepada kami yaitu apa sih motivasinya ke lembaga nasab derajat kok mau mengadakan diskusi ini, kemudian kami jawab bil maslahatil ummah. Lalu mereka seperti sama sekali tidak ada pertimbangan meskipun bil maslahatil ummah. Kan sontak di dalam pikiran saya kan sontak tumbuh tuh ya. Ini sebetulnya gimana sih konsepnya? Kami kan sering dengar dari pihak mereka itu ya berbicara soal untuk umat, karena umat demi umat kan begitu. Sebagaimana yang terjadi berjilid-jilid itu kan demi umat kan, katanya kan begitu. Iya. Ternyata mereka diajak debat nasab demi umat tidak berkenan ya. Bisa saya katakan tidak berkenan ya, tidak mau ya. Ya bisa jadi seperti itu kan. Karena kan juga kami sudah memaparkan contohnya, ditanyakan contohnya lah ya, contohnya kan jelas. Misalkan ya terjadi gesekan di tengah masyarakat kan begitu. Ya. Oh berarti ditanya juga, contohnya apa gitu oleh Robito Alawiyah? Lalu ya contohnya apa gitu kan. Karena demi maslahatan umat ini sudah terjadi gesekan, contohnya apa ya jelas. Contohnya misalnya terjadi Karawang gitu. Dan begitu dengan tragedi-tragedi lain. Iya tuh. Terus ini ada pertanyaan dari Herujiro 234. Apakah Anda pernah menanyakan ke RA siapa ahli nasab di RA? Ya tanpa saya menanyakan pun saya paham bahwa RA memang punya lembaga, punya ahli nasab, yaitu dalam hal ini Maktab Daimi kan itu ya. Namun untuk secara spesifik tokoh siapa sekarang ahli nasabnya ya saya belum tahu. Tapi kalau yang dulu kan ada ahli Segaf atau ya. Ya kalau saya lihat dari tokoh yang sekarang itu Habib Hanif Aktos itu juga termasuk ahli itu. Ya. Boleh juga itu. Ya, boleh juga itu. Kalau kita flashback ya, silakan Gus. Terjadinya polemik ini kan enggak ujuk-ujuk keluar ya. Artinya ada hal yang melatar belakangi. Ya. Jenengan tahu nggak apa yang melatar belakangi polemik ini? Coba kalau Gus Alizan gimana dari perspektif jenengan? Ya kalau perspektif saya ya, ini kan bermula dari sikap kritis mereka terhadap siapapun yang mengaku sebagai zuriat Aulia Tis'ah.
Itu poinnya. Ya. Kalau misalkan dari saya berkecimpung lah, berarti terhitung dari tahun 2014-an. Wah, itu di media sosial waktu itu masih Facebook ya, dia luar biasa itu. Tetapi gini, saya itu kok mikir gitu ya, itu dia makin luar biasa, bahkan ya terjadi juga bukan hanya di media sosial kan. Ada persekusi kan dari dulu kan, orang yang ngaku Surya Wali Songo itu kan beberapa juga dipersekusi kan. Tetapi bukan itu poin yang mau saya jadikan pelajaran. Yang mau saya jadikan pelajaran adalah selama itu Surya Wali Songo dikritisi ya tentang kenasabannya dan bahkan sampai menyentuh Wali Songonya sendiri, kalau kata bahasa saya ngambil pinjam bahasa Allahyarham Ali bin Segaf itu kan, jangankan zuriatnya Wali Songonya aja diragukan sebagai zuriat kok. Tetapi tidak ada satupun kiai atau gus atau lora yang merupakan zuriat Wali Songo sing ngamuk gak enek. Apalagi memerintahkan kepada santri-santrinya untuk ngasah pedang, ngasah golok. Tuh, jadi yang pertama. Yang kedua, yang bisa saya ambil pelajaran dari kiai-kiai yang saya ketahui sebagai zuriat Wali Songo itu justru malah memperdalami gitu. Kenapa sih terjadi penolakan, padahal secara keilmuan itu kan beberapa, misalkan kita ambil Syamsul Zohiro itu kan jelas mengatakan dan begitu ya, dan beberapa catatan-catatan lain. Tapi kenapa kok Robito Alawiyah nolak ya? Ada apa ini? Bahkan sampai muncul beredar kalau saya duga sih itu rapat tertutup mungkin ya, Dewan Kesepuluhan ya, dari Robito Alawiyah atau wallahu alam, yang jelas habaib gitu ya. Mengatakan ya kenapa Wali Songo itu belum bisa diakui atau tidak bisa diakui gitu ya, itu karena ketiadaan catatan selama 500 tahun tuh kan. Ya, itu masih bisa dibilang dulu begitu. Ya, kurang lebihnya seperti itulah bahasa. Ya artinya apa? Kita kembali ke catatan. Dan apa yang disampaikan oleh Robito Alawiyah setelah saya juga sedikit demi sedikit belajar ya tentang ilmu nasab, ya benar juga itu. Benar. Secara kaidah memang seperti itu. Robito Alawiyah memang harus seperti itu. Harus ketat sekali itu memang. Yang jadi aneh ya ketika pertanyaan itu dikembalikan kepada mereka, seolah-olah kaidah yang dulu sering mereka pakai itu tidak ada. Ya. Malah marah-marah, ngamuk-ngamuk, mempersekusi, mengintimidasi. Nanti paling mentoknya ada pertanyaan begini, Gus. Apakah ada ulama yang membatalkan nasabnya Pak Alawi? Iya. Ulama ahli nasab maksudnya. Ulama ahli nasab membatalkan nasabnya Pak Alawi. Kalau ada coba katakan siapa? Ya memang saya tidak sampai sejauh itu ya. Tapi kan paling tidak kami membaca beberapa kitab, di antaranya ada Umdatul Qalim yang mana di situ menyebutkan, kalau tidak salah itu, idza qalu fa'aqibuhu min fulanin aw qalu fa'aqibuhu min fulanin fa innahu yadullu munhasirun fi. Ya, kita lihat dari kaidah itu, kemudian kita lihat redaksi lain di saat penyebutan putra-putra daripada Ahmad bin Isa. Ya kan? Ya. Jelas di situ mengatakan Asy'ariyyatul Mubarakah itu mengatakan Pak Ahmad bin Isa fa'aqibuhu min salah satu banin. Loh, ini udah hasil ini sebutnya. Ya nggak perlu ada yang membatalkan, ya sudah batal secara kaidah. Bahwa Abdullah sebagai putra Ahmad bin Isa secara kaidah ini sudah batal. Karena tidak tanpa ada. Harus ada yang membatalkan. Memang tidak ada. Iya. Kalau saya jawabannya itu kita palsu. Gimana Gus? Ya, lalu mereka mengatakan Syajaratul Mubarakah itu kitab palsu, bukan karyanya Imam Fakhruddin karena ditemukan belakangan. Lah, mereka dibantah lagi, bukan kami yang membantah, bukan saya, bukan Kiai Iman atau siapapun itu yang membantah. Ya, kitab Al-Fakhri di dalam muqaddimahnya itu di dalam muqaddimah Al-Fakhri ini muallifnya ini menceritakan
sedikit menceritakan biografi daripada Imam Fakhrur Razi dan paling tidak menyebutkan dua karya besarnya, yaitu kitab Tafsir Al-Kabir, kemudian Syajaratul Mubarakah. Lagi-lagi terbantahkan. Oh iya. Berarti itu tertulis secara jelas ya di kitab Al-Bahri di Muqaddimahnya itu ya. Secara jelas di dalam kitab Al-Bahri, betul. Dikonfirmasi. Itu bisa dilihat itu di dalam kitab Al-Bahri. Ini masih Muqaddimah. Di Muqaddimah. Iya. Ini Gus, saya mau menambahkan ke wacana ini ya. Itu kalau ada yang bilang tunjukkan mana ulama yang membatalkan nasab Alawi gitu. Ya kalau kaidahnya adalah mencari yang membatalkan, artinya Vladimir Putin, Donald Trump itu bisa juga dikatakan sebagai zuriat Nabi karena tidak ada yang membatalkan. Kan juga tidak tercatat. Ya kan betul kalau kaidahnya begitu. Ya kalau kaidahnya begitu ya tidak perlu ada lembaga pencatatan nasab Maktab Daimi. Kan begitu. Karena semua betul tidak perlu itu ada Maktab Daimi, Robito Alawiyah. Kalau di kitanya itu kan lokalnya itu kan ada Naat, itu nggak perlu tuh. Ya bebas orang muda ya. Iya. Saya bikin tulisan katanya mengintisabkan Amri Dharma kemana, itu nggak boleh dibatalkan. Lalu kita suruh istifadah kan begitu. Kan kalau lalu dari kita nasabkan gitu ya ke siapa gitu kan. Kemudian kita suruh istifadahkan itu. Kan mereka kan andalannya suruh istifadah begitu ya. Ya sudah kita suruh istifadahkan. Padahal iya. Halo? Iya. Monggo silakan. Ini aku terputus-putus ini Gus? Jaringan. Okay. Sudah lancar? Lancar. Okay. Nah, iya kalau caranya seperti itu ya orang bebas-bebas saja mau mengklaim dirinya itu intisab kepada siapa, seolah-olah nanti kan dalilnya Kanjeng Nabi itu ya enggak usah kita pakai gitu. Iya. Dalilnya Kanjeng Nabi itu ala inna rabbakum wahidun wa inna abaukum wahidun, itu Kanjeng Nabi sampai begitu gitu. Ala inna rabbakum wahidun wa inna abaukum wahidun. Kita juga bisa tuh nanti teman-teman yang mau jadi anaknya Pak Jokowi gitu ya sudah tulis saja terus ngaku-ngaku gitu kan, nanti tinggal bilang tunjukkan ulama mana yang membatalkan saya sebagai anak Pak Jokowi. Nah nanti sah jadi anak Pak Jokowi kalau begitu kaidahnya. Sekarang kan baru lagi Gus ya, ada penerimaan atau syahadah atau isbat lah gitu ya dari qabilah tertentu, katakan dari qabilah Al-Uraidi gitu kan ya. Itu saya pernah dikasih tahu itu ada satu risalah yang dimana risalah itu menceritakan tentang penerimaan Bani Uraidi kepada Bahlawi. Nah, gimana jenengan taslim apa enggak? Oh ya enggak sih, maksud taslim begitu saja. Loh, jenengan gimana? Katanya kan perlu jenengan mau taslim kalau ada ulama internasional lah bahasanya begitu ya, ada ahli nasab internasional yang mengakui ya jenengan taslim. Yang jadi titik tekannya itu kan bukan di situ, tetapi kembali kepada pertanyaannya. Di saat ada satu qabilah menerima qabilah lain yang padahal penerimaannya itu bertentangan dengan kaidah ilmu nasab, apakah penerimaan ini dapat kita terima? Nah itu pertanyaan mendasar. Masa mau kita terima? Kaidahnya kan mengatakan idza qalu fa'aqibuhu min fulanin aw qalu fa'aqibu min fulanin fa innahu yajibu munhasirun fi itu. Lalu tiba-tiba ada satu qabilah di belakangan ini menerima bahwa mereka adalah bagian daripada keluarga kami. Sementara kitab-kitab nasab terutama Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan
fa amma Ahmad bin Isa fa'aqibuhu min salasati banin. Loh, terus gimana? Ya paling enggak kan harus ada ulama yang sekaliber beliau